Alhamdulillah, di mana hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka majelis taklim kita membaca Ratibul Hajat. Kita sambung dengan pengajian ilmu agama. Semoga yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan kepada para guru-guru kita, orang tua, keluarga, dan semua kaum muslimin dan muslimat yang telah wafat meninggalkan kita. Semoga mereka selalu diberikan Allah taala kebahagiaan dan kenyamanan di alam barzakh sana. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu meneruskan nasihat beliau, wa alaika bidzabbi an dima'il muslimina wa a'radihim wa amwalihim fi ghaibihim wa hudurihim kama tadubbu an nafsika fi dzalika kulli fa inna man nasara musliman nasarahu Allah wa man khadzala musliman khadzalahu Allah. Dan lazimkan olehmu hai saudaraku seagama untuk membela darah-darah orang Islam dan harga diri mereka dan harta mereka, baik ketika mereka tidak ada di depanmu atau mereka sedang berada di dekatmu, sebagaimana engkau pun membela dirimu pada semua itu. Jadi kita membela diri kita, membela harga diri, membela harta kita. Begitu pula apa yang dimiliki orang lain kita bela juga. Nah, kita sekarang ini kan berita-berita sangat menyedihkan atas dibunuh secara massal rakyat nang kadeta tahunnya berperang untuk kan bukan tentara tapi rakyat yang diserang. Jadi ini kan kejahatan internasional, kejahatan manusia. Jadi bukannya orang Islam nang mau tok nang benci, orang nang kada Islam pun kada suka kan dengan cara demikian. Jelas lah, orang bila berkelahi sesama tentara, tentara aja nang dilawan. Ini orang nang kada tahunya nang kayak ada berencana tuh kan. Nah maka kita kirim doa ke sana. Mungkin gara-gara medsos ini kan berita-berita atau jelas lalu banyak orang berdoa. Akhirnya kan, nah berita itu memberikan informasi menang loh nih tentara kaum muslimin ini. Cuma musuh ini membalas itu jelas kurang ada tahunya nanti dibalasnya. Nah maka semoga mereka yang wafat itu diberikan Allah Taala wafat sebagai syuhada dan diampuni dosa mereka oleh rahmat yang luas. Mereka secara zalim kan di diserang oleh negara yang penjajah. Nah itu tuh berarti gambarannya deh ketika kita masih dijajah orang kan, jadi gampang karena jajah kan, dikit-dikit. Padahal bahari itu senjata kada kita kayak kita wah ini harapnya. Nah, apanya bener lah. Bila melawan kepada musuh, rakyat kemudian ya pak dibantainya. Ini mau dihitung tajam nang wah ini kan pada bahari lah. Kalau berita-berita. Kemudian lagi fa'in nama nasra musliman. Karena prinsipnya bila orang menolong orang Islam, pasti Allah menolongnya. Dan bila siapa orang yang menghinakan orang Islam, pasti Allah telah hinakan. Itu kan. Nah, nama bangkainya lah. Ketumbatnya mati buharuk sudah. Ada orang Islam bangkainya buharuk. Sebagai tanda kan mereka wafat keadaan mati syahid. Faslun wa alaika bin nusri di kulli muslimin. Dan lazimkanlah engkau untuk bernasihat bagi setiap orang Islam. Arti bernasihat itu menginginkan kebaikan, bukan menasihat memadahi orang lain. Bahasa Arab itu nasihat, bahasa kita nasihat memadahi. Kalau bahasa Arab nasihat itu umum, artinya berkeinginan baik kepada orang, sama ada kita menasihati atau kada. Cuma kita ingin agar kebaikan itu didapatkan orang lain. Dikul muslimin setiap orang Islam. Waga itu kayak apa? Nang paling utamanya nangaran bernasihat itu an la taqtuma anhu syai'an tara fi izharihi lahu usulan ala khairin au najatan min syarrin. Bahwa engkau jangan menyembunyikan daripada orang Islam sesuatu yang kau lihat, yang kau anggap apabila ini diungkai kayaknya dia akan mendapatkan kebaikan
atau dia selamat daripada keburukan. Nah, jangan tuh sampai ditaruhi gitu. Ini bila diungkai, nya dapat keuntungan. Ini bila diungkai, nya selamat daripada keburukan. Taruhi aja, takkan itu nya kada beruntung. Takkan itu nya celaka, taruhi aja. Nah, berarti kita kada bernasihat. Nah, itu jadi kita mau ungkai suatu, oh ini macam menguntungkan inya. Oke, itu aja aku mau ungkai pun kuas aku jadi dirabutinya kan ilmuku aja. Saya itu inya nang menguasai. Nah, itu kan kita bisa mengukurnya pernah gitu. Nah, kita boleh mengungkai itu kan. Sekarang misalkan punya keahlian ini, lah jarang ke orang, pas orang menguasai, ibu orang menyaingi seorang. Nah, timbul sama kalah, tak itu lain pulang kisahnya lah. Nah, itu rahasia perusahaan ngarannya. Itu lain pulang. Artinya kan ini kebaikan yang sedang telah yang sedang. Nah, sedangnya aja tuh dapatkan itu. Kita wajar juga kan dia membela apa suatu keahlian kita kan kada diungkai ke orang banyak atau lain pulang. Artinya ini kan supaya orang dapat kebaikan, dapat yang baik lah, lalu kita ungkai kan. Apalagi sampai-sampai gara-gara kita menyembunyikan orang celaka. Nah, ini kita bernasihat ini kita. Jadi kita sampaikan itu yang baik agar orang selamat. Nah, itulah prinsipnya orang yang bernasihat, orang memberikan kebaikan kepada orang lain sama Islam. Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Agama itu prinsipnya adalah menginginkan kebaikan kepada seluruh umat Islam. Nah, maka bila orang beragama, pasti prinsipnya menginginkan kebaikan kepada sesama orang Islam. Tidak mau dia ingin nyaman orang sakit atau orang tua sakit juga seorang sakit. Itu kan prinsipnya demikian. Likul li muslimin. Nah, nasihat itu likul muslimin. Wa minan nusi antakuna likul muslimin fi ghaibati kama takunu lahu fi huduri. Termasuk juga kita itu nangaran bernasihat tadi, berkeinginan baik tadi, bahwa engkau ketika orang Islam itu ada, ketika ia kadada di hadapanmu, sama aja nah kayaknya di hadapanmu, tetap dihargai. Ketika dia tidak ada, tetap dihargai seperti dia ada juga. Karena kita tidak apa semena-mena kepada orang Islam tadi. Wa alla tudhira lahul mu'mina mawaddah bilisanik kama yudmiru qalbak. Ya yudmiru qalbuk. Dan jangan juga memuji kawan itu berlebihan. Sesama Islam tuh ambo-ambo muji-muji berlebihan. Padahal hati-hati biasa ada orang itu. Tapi seorang dimuntung ini melebihkan jangan. Itu ada sudah sifat-sifat kemunafikan. Nah, jadi kita tuh kayak apa hati kita senangnya kepada orang, ingin sesuai kita memujinya atau kita baiknya pandir kita itu. Jangan sampai di hati kan kita menilai orang tuh 3 aja, dimuntung 7. Nah, itu kan kelebihan dah. Karena akhirnya orang itu tertipu dengan pandiran kita. Wa minhu di antaranya kita bernasihat itu idastasyaraka muslimun fi syai'in. Bila ada orang sama Islam minta pendapat kepada engkau, ada satu masalah apakah? Ada satu kepentingannya. Wa arafta anna shawaba fi khilafi ma yamilu ilaihi. Sekalinya nang bujur itu bukan pilihannya, nya milih nak ada baik. Nang bujur pada bukan nginto. Nah, antuh birahu bihi. Sampaikan, kan milih itu ada bagus, ini kan. Nah, bujur gini aja. Nah, padahkan aku ini sebujurnya madahkan, bukan untuk menyesatkan atau manipulasikan. Nah, aima yadullu ala khilafin nusi al hasadu lil muslimin ala ma atahumullah fadlih. Dan di antara suatu yang menunjukkan atas orang itu kadada sifat berkeinginan baik, kadada nasihat kepada orang Islam adalah dengki kepada orang Islam terhadap apa yang Allah berikan karunia-Nya kepada orang Islam tadi. Nah, itu tak. Napa asal muasal munculnya dengki an yasyukka alaika inamullahi taala ala abdin wa amin abidi fi ni'mati fi dini al dunya. Itu awal-awal munculnya penyakit dengki itu, iri itu bila orang dapat nikmat lalu hati kita rasa kada nyaman. Nah, itu tak awal-awal munculnya hasad. Dengki itu kan sudah berbuat keinginan jahat sudah. Pertama-tama kan sebelum terjadi itu, bila orang dapat kenikmatan, apakah dia dapat masalah agama, masalah dunia, ia dapat kenikmatan, lalu hati kada nyaman. Itu ada dah bibit-bibit hasad. Itu sudah ada bibit-bibit hasad nah kayak itu. Jadi kita harus tolak kayak menolaknya. Nah, minimal kan kita mengatakan apa segala sesuatunya adalah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Pun Allah Ta'ala ampunnya sealaman ini, Allah Ta'ala menciptakan sealaman ini, Allah Ta'ala nama ungkusi sealaman ini, nah maka itu peran atau apa ngarannya itu wewenang itu Allah Ta'ala ampunnya. Kita jangan berani merebuti Allah Ta'ala.
bila marabuti ampun Allah Ta'ala kita kasulahan. Nah, itu kan. Maka dengan kita bertauhid, maka kita dapat menolak penyakit dengki. Nah, kalau hilangkanlah rasa kada nyaman itu ketika orang mendapatkan kenikmatan. Bila ada itu nyatakan, nih, ini ada nih bibit-bibit ya. Bibit-bibit dengki ada sudah di hati. Nah, maka kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Ada sudah bibit-bibit dengki ketika orang dapat kenyamanan, kebahagiaan kita rasakan. Nah, wagaya itu puncaknya kayak apa nih sudah berlebihan, sudah sudah mulai tinggi sudah dengkinya. Anta tamanna zawalan ni'mati anhu. Nah, lalu hendak benar di hati itu supaya orang tuh hilang kenikmatannya. Tiba aja hilang pusakannya. Nah, pusakannya. Lalu apa ngaji tuh pusakan tuh apa gembira kan. Nah, gembira atas musibah yang menimpa orang. Kecuali misalkan orang tuh dapat nikmat, tapi dapat nikmat tuh caranya zalim. Nah, lalu kita melihat hilang kenikmatannya itu. Karena dengan demikian dia berbuat zalim, hilang, itu lain hasad ngarannya. Lain hasad. Orang ini dapat nikmat tapi dengan cara kezaliman, dengan cara menipu. Nah, berbuat kezaliman. Tapi nyaman kan orang tuh nyaman kan dimana kenyamanan didapatkan tuh dari hasil suatu menipu. Itu hal yang tidak pantas dilakukan di agama kan. Bapak itu mempermainkan suatu suatu kebenaran atau suatu kepercayaan. Nah, lalu kan pada hakikatnya yang didapatkan itu adalah sesuatu hal yang jelek, sesuatu hal yang buruk. Pada hakikatnya kan kenikmatan dunia didapatkan. Lalu kita pada senang atas kemungkarannya. Bak itu hilang atau kita ada di hati mudahan gitu pada dapat lagi. Nah, maka bencinya kita kepada suatu yang dapatkan berupa duniawi tapi dengan cara yang tidak benar oleh agama itu bukan dengki. Lain hasad ngarannya. Berarti kita ada pikiran nahi munkar. Itu kita dengan hati diingkar kan dengan kezaliman atau dengan suatu suatu kesalahan cara orang lakukan untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar oleh agama. Waqat warada anal hasada yakul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ada hadis Nabi SAW sudah sering dibacakan para ulama bahwasanya penyakit dengki itu akan memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pendengki seperti api memakan kayu bakar. Cepat benar habis. Nah, jadi artinya orang pandengkian, orang pandengkian ini kada berpahala. Apa pahalanya gugur terus, habis terus pahalanya dimakan oleh penyakit dengki tadi. Wal hasidu mu'taridun 'alallahi fil mulki wa tadbirih. Pada hakikatnya orang yang dengki itu dia telah menentang Allah Ta'ala dalam kerajaan Allah dan pengaturan Allah. Wa ka'annahu yaqulu bilisani halih. Kayaknya pandiran Tuhan, ya Rabb innaka wada'tan ni'mah fi ghairi mawdi'ih. Kami wahai Tuhan salah andak, kenapa? Nah kasih Tuhan anda nikmat nih. Kenapa nang sugi itu si anuha? Kenapa nang alim itu si anuha? Kenapa nang dicintai masyarakat itu si anuha? Nah kayak itu kan. Nah, jadi maniwas ke Allah Ta'ala, kenapa? Nah, itu kan. Padahal kan tadi dunia ini pun Allah. Nah, pada kita nama ungkusi Allah Ta'ala kan, nama menciptakan Allah Ta'ala. Jadi senyaannya pun Allah Ta'ala. Kenapa kita hendak lebih bisa menyerahkan lawan Tuhan? Itu tuh padahal nang di hati nang kayak itu kan seolah-olah lawan Tuhan mau protes kita. Jadi Tuhan tahu biar kada bucah aku udah bucah dimuntung kayak itu aja. Allah Ta'ala tahu di hati kita. Jadi kita tuh main hati. Ketika kita dengki lawan orang lain, itu main hati lawan Tuhan kita nih memprotes Allah. Kenapa itu? Nah, jadi kan penyakit hasad ini namulah jadi muncul gara-gara kada tauhid. Jadi kalau kita visiti tauhid menyatakan tauhidul af'al. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi nang semesta ini adalah perbuatan Allah. Bila visit bener gitu. Nah, kalau kita mengikis si pendengki tadi. Walaupun ngaran dengki itu jadi Nabi kan ngalih manusia terlepas dari dengki. Dengki lawan apa? Besampana. Nah, tiga seperti ini apalagi lah manusia itu kan sering lawan sangka jahat. Nah, tiga macam ya Nabi maksudnya alih lepas sangka jahat, besampana, lawan dengki. Bila ada sangka-sangka jahat, jangan diasih. Bila besampana, tawakalan Tuhan. Kenapa? Dijar nih. Burung aja pinanang. Cak-cak terus aja. Kulai. Buat. Jirona. Kulai. Buat. Ya, nah.
mati sapa aku je. Nangis nang gering na napa aja nabi tah nangis sa. Tu jeung ngaran burung di panapatu tuh. Kulai kulai kulai, huet nya naon. Aku kan gering je tah kulai kulai awak. Jadi mati buat urang dikubur. Nangis na laki. Jeung nabi sampean ka itu menerjemahkan naon nang gering Bang. Kulai kulai, buat nya burung di panapatu nangis tah kana. Nah, ikong pulang kulai kulai, itu lain buat je duit je. Nah, dia kan kulai kulai nang barang nih kulai-kulai, duit kan tang duit kenah. Nah, ada yang pulang di rumah sabedanya itu menerjemahkan. Nah, ada pula orang pengantin baru, kulai-kulai buat ya lain pulang terjemahnya lawanna. Nah, itu ibunya tahu terjemahnya. Macam-macam. Nah, itu kan jadi kita tuh lah membaca perbuatan Tuhan tuh lain-lain lawanna. Ah, bila orang sehat kan orang yang beriman bacaannya rame. Tapi kalau orang yang sedang gering, orang yang sedang patah hati, bacaannya sakit lawanna. Nah, padahal sama pada Tuhan memperlakukan, tapi kita membaca lain-lain. Nah, itu besampana ngarannya tadi kan, besampana. Jadi besampana nang kada baik itu jangan diasi, tawakalan Tuhan. Nah, kenapa nih ada yang gini-gini, nah tawakal Allah Ta'ala, nah kan ada hal-hal yang pina pina menjurus kepada keburukan, maka tawakal lawan Tuhan. Nah, yang ketiga tadi dengki, bila dengki lawannya Nabi jangan kita nutuakan, jangan ditarusakan. Nah, kata ya hati itu Pak, ngiri kan melihat orang dapat kebahagiaan lalu kita pinjaman, nah kan mulai ada bibitnya, yang diterusakan ya Nabi. Nah, ya sadari kan bahwa itu kita mulai sudah terkontaminasi atau teracuni dengan penyakit dengki tadi. Nah, lah jadi kan begitulah, jadi hati itu kan main gitu Tuhan tahu aja. Jadi kesamaan maniwas Tuhan apa? Tang salah andak ha. Wala ba'sa bil gibtah. Nah, kata apa? Kata apa? Kalau orang gibtah, gibtah itu kan ketika orang berterima, lalu nya hendak juga dapat, tapi kadang menjatuhkan ke orang. Nah, berlomba-lomba dan kebaikan. Wahya antara nikmat Allah yang abdin min abidi patat tubuh minhu subhanahu wa ta'ala. Ketika orang dapat suatu kenikmatan, hendak dapat juga minta lantuan diberi naka itu, tapi kadang menjatuhkan kepada orang yang mendapatkan tadi. Nah, itu ada apa? Itu ngarannya gibtah. Nah, hiri hendak menuruti. Tapi jangan sampai kita mahiri orang yang kada baik lah. Orang dapat nang dusta kita mahiri, jangan mana. Anak nuruti juga jangan. Orang dapat dunia, tapi dapat dunia itu sengsara orang. Jangan kita hendak nuruti dapat dunia, malah jadi sengsara kayak orang itu juga kan. Nah, maka kita itu gibtah itu bisa baik, bisa salah. Cuma secara umumnya gibtah itu lain hasad, gitu kan. Lain dengki. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kisah enam minggu tadi kan bagaimana orang-orang saleh, orang-orang wali itu mereka selalu melawani hawa nafsu. Macam-macam kisahnya. Ada seorang nama Malik bin Daigam. Tidin itu melawan hawa nafsu. Nah, sampai 40 malam ada memberikan makanan yang diminta oleh nafsu Sidin. Ada pula Malik bin Dinar itu 50 tahun Sidin kada makan kurma. 50 tahun kan bisa makan kurma, padahal kan tujuan kurma. Udah diam di kota Basrah. Sidin. Ada pula Hamad bin Abi Hanifah. Sidin ini mengisahkan tentang Pak Guru Sidin Daud At-Ta'i itu pulang di Sidin salawasan kada hakun makan kurma karena nafsu na hendak, nafsu dina hendak. Kemudian pulang ada Abu Hazim, melihat buah di pasar menukar, dan puting-putingnya kada dimakan Sidin juga. Beriakan Sidin supaya aku dapat buah di surga nang kada berputus-putusan. Karena Sidin kepada anak-anak yatim, jadi nah orang fakir miskin. Nah, macam-macam kisahnya adalah kisah orang melawani hawa nafsu ketika hendak memakan makanan, tapi makanan itu ternyata apa? Sesuatu yang diinginkan oleh nafsunya. Jadi ini perjuangannya berat malah. Jadi itu kisahnya banyak banget kisahnya lah. Makan makanan itu yang dilawan orang supaya jangan sampai itu memperturutkan hawa nafsu. Yang kita ini ketuailah bila makan kita berniat aku makan ini nyaman dimakan supaya aku tak oleh. Nah, bila tak oleh baju beda itu ini kan. Tadi kita ini kadang hawa mengiringi makanan itu nyaman-nyaman bang leh. Nyaman-nyaman makanan lah. Apalagi yang di pasar kan macam-macam lauknya, nah maulah kada tergoda kita merasa ini dan itu. Jadi niat akan lagi makan tuh supaya membantu kita beribadah. Kan karena kita ada tang liur hanta leh, nah, bila ada makan ada bertenaga. Nah, kita kayak itu bang, kan standar kita nih kayak itu. Jadi kita lagi bila makan niat akan supaya kalau ibadah. Cuma makan tadi niat aja sampai kekenyangan, kan.
bila kanyangan tuh luput deh niatnya. Ayo makan tuh santai lagi. Apa berat awak sudahlah. Nah berarti kita salah tak. Tuh fatal dah. Ada orang beri kan makan kada kenyang tapi nafsu nah hendak iya dilawannya. Ada kita nih bila mau makan mesti nang lawak biasa gitu tapi memuasakan sampai biar tak pergi berdiri mbahnya nah itu lain deh tak. Aku aja biasa haloknya aja murah aja nah aku tukar nih mandai aja. Nah, tapi 2 kali bertambah no nih. Nah, apa murah aja modelnya. Ini kan salah murah kadenya nang ulah jadi bayi itu kan kita makan tuh kada ingat no nih. Nah, ada bertambah terus sampai kekanyangan. Nah, jangan bisa mengira semalam kan ada kena malam itu kisahnya nang buan dokter berkumpul 3 negara no kan. Ternyata apa nih syarat kesehatan apa makan tuh waktu lapar, bila sudah sadangnya ampeh. Nah, itu ampun Rasulullah sebenarnya. Jadi dokter nang 3 negara kan semalam tuh pas nang Priharat apa Rasulullah. Dari mana tuh Saudawi kah? Nah, menang tuh kan dari Romawi, dari mana? Dari ini Hindi kan. Nah, ternyata Priharat dari Saudawi kan semalam tuh. Nah, Priharat dokternya kan ternyata nah ampun dokter itu ampun Rasulullah. Nah, mana Nabi itu kan pernah dikirimi orang dokter pribadi dari negeri luar negeri kan dari negeri luar nih dikirimkan dokter pribadi artinya jangan sampai Nabi matu gering perhatikan jadi nganggur dokter teh kenapa Nabi kan udah pernah terlihat gering cuman kan ditolong kan diobati lalu batakon apa rahasianya sampai kada bisa gering ya Nabi kami ini bila inya makan ada makan lo kecuali sudah lapar jadi menghadang lapar hanya makan tapi bila sudah kami makan kada sampai kekenyangan. Nah itu aja resepnya pun Nabi ta. Lihat benar. Nah, jadi dia guru kan beri hana makan namasin silahkan jadi cuma sedikit. Hana makan nang padas silahkan jadi sedikit. Bila mau kita mah atur sedikit silahkan tuh apa. Kan kalau saya jadi itulah makan hayam sakitan menurut awak nih. Nah, makan pina lama-lama udah pulang. Makan nama masin iya pulang. Nah, itu karena kebanyakan. Nah, karena kebanyakan. Kalau orang nggak bisa mengatur tadi kan dia guru berin aja jadi nah, jika apa jadi asalkan nggak bisa mengatur kan jangan sampai kebanyakan. Nah begitulah itu resep dari Rasulullah pada hari lima dipakai oleh dokter dari orang-orang non muslim tadi kan. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah duduk-duduk sidin di waktu duduk lah sini di mana kan duduk sidin. Tiba-tiba datang kepada Nabi Musa alaihissalam oleh seseorang manusia bertampilan manusia nah memakai kupiah berwarna-warni nah harus biasanya tuh berwarna-warni beparak kai beparak mamaco kas kupiah tadi andak ke lantai lalu mai hiya assalamualaikum ya Musa semoga engkau selamat wahai Musa ujar Musa siapa ikam neh nah sakanya jauhnya inya tuh mako iblis aja nah iblis mainan Musa bertampil kayak manusia ujar Musa la hayyakallah semoga ikam kada dapat penghormatan dari Allah. Terima kasih Waalaikumsalam. Waalaikumsalam mendoakan selamat dan iblis. Luput mana? Ada juga didoakan iblis selamat. Ini iblis pasti celaka sudah. Sia-sia. Waalaikumsalam. Jadi la hayyakallah ya Musa. Semoga Allah tidak menghormati ikam. Nah, pangeran datang ke sini. Nah, aku jadi iblis datang hendak mengucap salam lawan sampian karena sampian ini punya kedudukan yang tinggi punya nilai yang besar di sisi Allah Ta'ala sampai sampean kawa berpandir lawan Tuhan ya itu ini kan diambungnya Musa nek diambungnya dari Musa nek kan mau kan sedin diambung orang tuh langsung nang menggelembung hingus lah atau langsung apa ungah sedin kan mau sedin berhadapan diambung orang kan sedin iblis ambung kan digampangan musuh ambung arah bener kan ada mau sedin tak ambung ambung habis kalah kan nah Rasulullah ini kan maksum jaga Allah Ta'ala lalu dia Nabi Musa nah kan tuh tangan tuh nah ikutin apa pina belang-belang pina berwarna-warna tuh apa ini Burnos Burnos ini nama kupiah ya Burnos aku dengan kupiah ini telah berhasil menculik hati manusia nah ini senjata aku baca menculik hati manusia kalau sudah hati manusia kena culik awaknya kan dibukutik lagi hatinya kena culik sudah nah pada terserah aku itu mainkan itu kayak kupiah nang warna-warna tadi lalu jatuh Musa napa anak ikam melakukan
Bila sudah manusia itu dikuasaimu sudah, nah apa lagi nantinya lakukan lagi ikam menguasai manusia. Lalu apa yang dilakukan manusia itu? Kalau sudah ikam berhasil menguasai manusia, kayak apa manusia itu akibatnya dalam kekuasaanmu? Nah, ujar si iblis, manusia itu bila sudah ingin memandang diri, harap, ya deh toh, dapatnya deh. Nah, bila kita tuh memandang diri harap, harap apa nih? Nah, dapatnya sudah tak. Tuh, masuk dah. Tinggal membelok-belokkan diri. Yang ibu kunci itu kan masuk dah. Oh, on sudah nah. Ketiknya sudah on dah. Tinggal mangges jadi nyetang satangnya lagi. Nah, kita dapat di situ. Jadi Musa di ambongnya kan, Musa ada tak ambong sini. Diulahnya ujub. Bila manusia itu ujub sudah mandang diri sendiri harap, lalu beh aku disir harap nah mulai mau guring pai guring bersambung-sambung kebaikan-kebaikan aku lakukan. Nah, lawan aku beribadah dengan Tuhan, aku apa menolong manusia, berbagi kebaikan orang banyak, ini itu banyak manfaat diriku nih. Luar biasa orang terbantu tertolong dengan adanya diriku nih. Iyam dah. Banyak benar kebaikanku sudah di dunia nih. Bila kayak itu pandangannya iyam dah. Dosa lagi. Padahal kan kita nang lindungan manusia nih kan pahala dosa. Lawan kayak itu tuh dah. Dosa kada kerasaan rancak kita nih kan. Nah, jadi kita ditahunya aja kalau kita melihat lihat akan Tuhan lah, dicek akan Allah Taala kan atau lihat akan Tuhan filmnya kan guring tuh bukan Tuhan videonya nah gini nah dosa munah. Ya tadi kita nih ada sanang lagi hati loh nih, tapi kira dosa tuh pandai. Tapi ya bila mau tak pandang diri harap hilang kan sudah. Tadi kita pada seorang tuh berdosa. Tadi kita pada seorang tuh bersalah. Jadi kuncinya di ujub tadinya maksudnya. Nah, wahai Musa aku pesan kepada ikam, waspadalah terhadap tiga macam. Ikam wahai Musa jangan berduaan nabi binian. Nang binian itu bukanlah mahram atau bukanlah binimu. Bukan ada hubungan halal kepadamu. Ya, bukan mahram, bukan perempuan halal untukmu. Jangan kamu berduaan. Kenapa? Apabila ada lelaki lawan binian berduaan, nang halal nikah nih, maka akulah yang akan menemaninya. Dan teman-teman yang lainnya tidak bisa membantunya lagi karena berduaan dengan bini. Sehingga aku ganggu agar dia terpesona dengan perempuan itu dan perempuan itu terpesona dengannya. Biar Tuhan sebenarnya Tuhan loh. Ayo lawan ini berduaan aja, ada aja anunya kan daya tariknya loh kan. Atau pemuda lawan ini, ada kalau pemuda umur 17 tahun, bininya 71 sampai gundul mau undang loh. Kan kayak pangaran cinta aja dia si gundul kan. Iya kawin loh viral. Kan atau berbalikannya pulang. Akhirnya tuh habisnya anom kan macam mana kan. Itu kan gimana kan tuh anunya tuh terkaitnya tuh cantolnya tuh lah. Nah, jadi bedanya berduaan tuh pasti ada karena muncul daya tarik dari itu muncul bila berduaan tuh. Ini hantu bisik di hati. Nah, jadi Nabi Musa tuh nabi, rasul tuh. Itu pesan iblis jangan kayak itu. Padahal kan nabi dan rasul ini sudah rasul ini kan nyata sudah dijaga Tuhan maksum. Ini pesan iblis yang itu. Nah, daripada harapnya nih, oh bisa kamu kisah iblis ini deh. Nah, benasihat iblis berarti kan memadahkan anu patikaman nih. Nah, patikaman yang harap. Nya iblis ini bujur ya kisah kan membuka rahasia lah. Tapi ya iblis biar diungkai tetap ya manusia terjerumus loh kan. Nah, jadinya ada khawatir kan. Kalau kita jadi kan rahasia perusahaan tuh kan simpan aja lah. Kalau diungkai rugi kita. Patikaman jadi diungkai kan orang main kontau tuh. Patikaman jadi diungkai. Tahuan orang kan itu anunya kan juga syaratnya. Tahu orang menghindar. Iblis kayak apa ungkainya, kenapa? Iblis ungkai tetap kayak manusia tuh terjerumus. Walaupun diungkai saja iblisnya. Ya tahu dan prinsipnya kayak itulah. Jadi hakun yang mungkai kan Musa. Jadi jangan sampai demikian kayak wahai Musa kayak itu. Ternyata masih ada manusia yang demikian. Nah, bagi-bagi itu nih, kadang kan ada memandang loh nih, ada pilih-pilih kan orang ataunya laki juga laki bian juga bini. Campur baur ada orang perselingkuhan tuh kan marak terjadi ini. Karena sistemnya ini kan kayak itu. Bila mau orang mengatur lakian dengan lakian, bini dengan binian. Apakah dipadahkannya apa kan ya? Jadi kebanyakan nang menuruti hawa nafsu kan. Lalu nang bujur ini dipadahkan salah. Maka kan kamu mulai tradisi itu kemarin di dunia barat itu kan
bila ada seorang direktur tadi ya, sekretarisnya siapa? Ini, direktur-direktur itu kan kenapa nya jadi direktur ini bila pilih kepala kan pusang, urusan macam-macam, mending ngangkat sekretaris, bungas kan, cuci mata, itu anu prinsipnya. Jadi bisa diulah kayak itu kan manusia tuh PLB, Bang, PLB, pria liar baik. Nah, itu Bang manusia tuh nah. Jadi lah bibin bungas terpesona. Maka pun saya taresnya ada mau nang tuha-tuha, ingin 35 pinya ganti pula anak anu. Tarista. Tuh tradisi di negara barat kayak itu. Indonesia ini kan paling nurutin lah. Nah itu kan. Itu jangan bilang apa ada tak hubungan kayak itu di anak orang. Gimana kan. Gawin itu kan biasanya nyambat kan lah. Ada apakah perusahaan yang swasta atau perusahaan pemerintah. Ada anak itu di anak orang kan. Jadi kayak memberikan kesempatan. Kan. Jadi artinya kan bedanya selingkuh. Iwas jangan hati-hati. Nah gitu. Jadi iwasnya ke orangnya bukan sistemnya yang disalahkan tapi orangnya disalahkan. Berarti jadi hal-hal yang hal-hal nama mengacau. Nah begitulah. Kemudian lagi pulang dipesani iblis, jangan berjanji-janji bersumpah atas nama Allah Ta'ala kecuali kamu harus tunaikan. Bila bersumpah atas nama Allah Ta'ala lalu melanggar, nah ini anu benar gini nih, fatal benar. Nah, orang itu kan demi Allah, saya tidak akan menerima sogok kapal kalau sedikit ya itu salahnya banyak terima ain berarti dah. Nah, orang demi Allah ya tak deh. Orang demi Allah bisa melanggar sumpah. Allah bang disebutnya. Orang bubujur buat demi Allah. Demi Allah. Nah, selesai. Ada pas nyebut ngaran Tuhan nih. Kalau melanggar kira-kira Jepang lah. Ada juga orang bersumpahnya berenai kan. Aku jadi 2004 ya. Nah, bunyi aja bersuara aja nyaring ya. Ada juga kayak itu balasan. Jadi kalau bersumpah itu bahaya bener lah. Jadi dosanya benar kan nama Allah apa dimainakan. Kamu gak ada bersumpah kan Pak melanggar lawan jabatan kan dosanya ingin situ aja. Tapi kalau bersumpah berkali-kali lipat berarti kan Allah Ta'ala tuh remeh benar baginya lah. Kan kalau orang jujur ingat Allah Ta'ala kalau seorang pertaruhkan wah biasa nih ingat nama Allah Ta'ala nih. Itu bersumpah nih. Makanya Imam Syafi'i itu aku Imam Syafi'i kan depan bersumpah bila masalah dunia apa huwal aku tidak akan bersumpah dengan nama Allah. Kan orang dalam hukum agama itu kan bila bersumpah dengan nama Allah itu ada kekuatan hukum. Itu kan. Misalkan orang ini bisi harta. Lalu jurang harta itu harta kami, maka salawasan di tangan orang nih. Ujiannya demi Allah nih hartaku. Nah, dengan bersumpah nama Allah tuh awaknya memperkuat hukum. Nama hantam tadi kan nang mengakui di, tadi si bukti. Nah, tapi tanding antara bukti dan sumpah tadi. Itu kan. Jadi bila mau aku yang pun orang pun seorang, mana buktinya? Itu justru pun aja. Apa buktinya? Nah, BPKB-nya, nah STNK-nya, nah menang loh nih. Itu akan nomornya aja pas. Nah, menang, ada bukti. Kalau ampun yang barang kan, yang pun kok pas dari tanganku ini. Demi Allah pun kok, nah dengan demi Allah aja kawas sudah yang bukti ampunnya. Walaupun kita pakai bukti. Tapi bila orang berbukti, nah pas pulang seorang harus punya bukti juga. Nah kayak itu kan. Jadi tapi apa deh? Jadi Nabi Syafi'i bila tapahwanya Syafi'i aku nah harta masalah duniawi ini aku dah aku bersumpah demi Allah supaya mempertahankan dunia di tanganku. Berarti Syafi'i aku mengatakan nama Allah Ta'ala itu lebih rendah daripada dunia yang akan ku dapatkan tadi. Syafi'i lah misalnya lah ada bersumpah jadi masalah dunia ini. Padahal boleh-boleh saja kan orang membela harta lah, membela miliknya kan dengan bersumpah dengan nama Allah. Boleh-boleh saja. Tapi Syafi'i lain pandangan. Karena Syafi'i itu orang fikih tapi tasawuf. Orang ahli fikih tapi dalamnya tasawuf. Syafi'i itu kayak itu. Jadi Syariah Syafi'i itu kebanyakannya mengandung nilai-nilai tasawuf. Jadi kalau orang mempelajari syair Imam Syafi'i pasti kan ada kandungan-kandungan tasawuf dalam syair tadi. Sehingga Imam Syafi'i dikatakan sebagai wali kan. Wali Allah Ta'ala nang kada ketahuan kan secara lahiriahnya. Padahal wali Allah Ta'ala yang punya pangkat yang tinggi, ada mengatakan Syafi'i itu sudah wali autat. Wali autat itu kan wali nang empat
empat orang penjuru dunia. Pagiannya. Nah, itu. Jadi bersumpah dengan nama Allah itu hati-hati. Bila sampai melanggar itu benar-benar dosanya. Jadi iblis tadi menasihati Nabi Musa jangan sampai bersumpah dengan nama Allah. Kecuali harus ditunaikan. Dan janganlah engkau keluarkan sedekah dari hartamu, melainkan engkau luluskan. Jadi jangan sampai ibadah hendak dijulung, dijadi pulang, nah itu kan tidak ada dan mantap jadi kesedekahkan, nah, ini tarik pulang. Karena tidak ada seseorang melakukan sedekah lalu sudah keluarkan tapi kan dia dijulung kecuali aku jadi temannya dan teman-teman semuanya tidak dapat menolongnya lagi. Sehingga aku dapat memalingkan dia daripada menunaikan sedekahnya tadi. Nah, tiga macam tadi. Tiga macam tadi nasihat iblis lawan Imam Syafi'i tadi. Sehingga setelah itu akhirnya iblis tadi pun dia meninggalkan Imam Syafi'i, iblis meninggalkan Nabi Musa sambil dia berkata, nah tahwam je Musa, napa papantang manusia nih, supaya jangan melakukan hal-hal nang kada baik tadi, ujar iblis tadi. Tapi kan ternyata apa? Walaupun dia bocorkan, tetap saja kan manusia banyak nang melanggarnya. Berkata Ummu Salamah, pada suatu waktu ada sahabat Nabi Tonanitra namanya Abdullah bin Umi Maktum. Ada melihat di sini kan sahabat Nabi kepada Rasulullah masuk. Ya Ummu Salamah aku tak berujur bakawan lawan Madu Sidin itu Siti Maimunah itu kan. Lalu ujar Nabi SAW, ikan berdua lah kanu ke belakang bertirai di belakang dinding kan berdua lah. Lalu ujar Nabi berdua tadi, kan yang datang ini orangnya kada melihat. Kan melihat orang datang ini. Ada perlu kan kami betul-betul tak masih jadi melihat. Lalu ujar Nabi SAW, ikam berdua melihat inya. Nah, jadi kalau ikam melihat lawan inya, berarti ikam menang berhati-hati, bukan harus tetap bertahan di muka sini. Ikam melihat lawan nang si sahabat Nabi nang buta tadi, sahabat Nabi kan melihat lawan Nabi ini berdua tadi. Artinya apa maksud Nabi itu? Bibini lawan lelaki kan maningau-ningau, hati-hati juga. Kalau nah maningau itu ada nafsu. Walaupun kan orangnya buta laki-laki tadi. Jadi hal demikian. Nah, itu kan maksudnya. Berkata sebagian ulama, aku pernah mengalahkan nafsuku, syahwatku ketika di awal-awal aku sedang beribadah kepada Allah Ta'ala, menjalani ibadah kepada Allah Ta'ala. Ternyata kalah juga seorang. Asalnya kan hendak memenangi nih, kalah. Ada mampu melawan hawa nafsu. Akhirnya aku banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Nah, selalu minta kepada Allah Ta'ala nih. Mengadu kepada Allah Ta'ala. Kenapa ulun ya Allah kalah lawan nafsu ulun sendiri. Adakah mengalahkannya. Akhirnya tak mimpi pada satu malam.
Lalu ada seseorang yang mimpi tadi berkata, "Kenapa gerang ikam ini rancak berdoa-doa mengeluh-ngeluh kepada Allah Ta'ala. Rancak mengeluh kepada Allah Ta'ala ikam ini tiap malam." Lalu aku pun bercerita kepada orang itu. Artinya aku nih kalah hawa nafsu. Ini mah rasa kan ini kan pembawaan diri masing-masing, Pak. Aku kalah hawa nafsuku nih. Sehingga aku mengadu kepada Allah Ta'ala. Lalu juga orang tadi, coba ikam berparah kemari. Dan mimpi tadi. Lalu aku pun mendekat kepada orang itu. Lalu dia meletakkan tangannya ke atas dadaku. Nah, japainya dada. Maka aku merasakan dingin tangan tadi sampai tembus ke dalam hati. Dan seluruh badanku merasakan dingin. Dia pagi sudah hari, ternyata hilang semua apa-apa di hatiku nang kalah nang nafsu tadi. Akhirnya aku pun dalam keadaan nyaman satahunan. Nah, gitu deh. Ada orang nang kayak itu kan punya kemuliaan nang kayak itu. Ya buahnya berkisah kan Habib Umar tuh buahnya. Nah, bila santri-santri itu kan ada apa aja kan masalah pikiran gundah gulana galau. Tangka sidin kan. Pada JP sidin aja. Dari JP itu hilang pikiran-pikiran nang gitu. Santri-santri sidin lah. Banyak mengajinya sidin kan. Nah, di JP sidin jadi dada itu hilang pikiran nang. Pikiran gundah gulana tadi. Hari ini mimpi lah. Setahunan awak malah nafsu nih. Gara-gara tak mimpi orang ada menjepai di dada tadi. Lalu setahun kemudian datang pulang nafsu tadi kan artinya kuat pulang nih. Nah, kuat pulang nafsu tadi. Hingga kewalahan pulang nih marun hawa nafsu tadi. Nah, akhirnya minta Tuhan pulang, minta tolong supaya ulang hawa nafsu tadi. Nah, tak mimpi pulang. Tak mimpi pulang orang tadi. Yang datang semalam tahun tadi nih. Ujar orang itu, hendakkah hilang perasaanmu nang kalah nafsu itu? Tapi ikam kutimpas di gulu. Ujar nang dimimpi tadi. Ayo aja sih Den. Nah, jangan mimpi ini kan supaya hilang nafsu tuh, tiba timpas di guru. Yang penting nafsu tuh lagi menang, maka lagi apa mengalahkan ulun. Ayo sirin tanai nah ikam. Ada mimpi tadi kan, mana naik ke guru nih. Iya. Lalu diungkai sirin pedang, lalu timpas akan orang tadi. Dari mimpi itu kan ditimpas orang di guru nih. Jadi mati saya deh. Dan mimpi itu kan ditimpas orang di guru mati berarti kan. Nah, biar bangun sudah